Oke, jadi kembali di channel Polymer Engineering. Pagi ini kita coba belajar tentang BIM, eh, lebih khususnya program yang menunjang kita bekerja dengan menggunakan BIM. Nah, di sini yang saya mau bahas adalah tentang menggunakan software Revit. Jadi bagi yang belum tahu, Revit itu adalah software dari Autodesk, yang mana kalau pada video-video sebelumnya dan beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan BIM di dalam dunia konstruksi. Nah, di mana ada dari BIM dengan level 3D sampai pada level yang sekarang itu 7D. Nah, kita langsung saja. Jadi ini adalah softwarenya. Nah, terkait software Revit sendiri, bisa kita peroleh dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa kita beli dengan license langsung dari Autodesk, itu sebesar kurang lebih 35 juta per tahun. Nah, tetapi ada juga yang untuk free. Free ini ada dua tipe. Yang pertama itu free untuk student dan free untuk educator. Jadi untuk free studentnya sebenarnya bisa kita pakai dengan menginput atau melakukan register di Autodesk sendiri. Kita akan dapat free selama kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi di dalam program Autodesk, softwarenya Revit itu kita dapat free 3 tahun, yang dimana itu untuk student version. Nah, itu yang free yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang educator atau di sini tutor dan pendidik. Nah, ini yang saya gunakan sini adalah versi yang kedua, yaitu yang menggunakan educator atau tutor. Jadi ada persyaratan khusus dari Autodesk, level seperti apa yang bisa menjadi seorang edukator atau seorang tutor. Nah, nanti di situ akan diminta data diri, ijazah juga, pengalaman, dan beberapa data pendukung lainnya seperti level dan pengalaman yang sudah dikerjakan dengan menggunakan Autodesk, dengan software Autodesk, dan plus menambah dengan summary project. Jadi ada beberapa project yang sudah dikerjakan dengan menggunakan Autodesk, itu dipublish ke Autodesk sendiri. Nanti menunggu waktu dapat pemberitahuan di situ, notif eligible. Jadi kalau udah dapat notif eligible, itu berarti kita sudah bisa untuk menggunakan Autodesk, dan itu akan diaktifkan sendiri dari Autodesk itu sendiri. Nah, dan untuk contoh untuk seperti berikut. Oke. Jadi nanti akan ada seperti ini. Jadi Autodesk Education. Nah, ada juga dengan Autodesk Educator. Jadi ini ada untuk versi student dan juga ada untuk versi educator. Nah, nanti akan dapat notif, nanti akunnya akan aktif sendiri. Nah, demikian. Nah, kita masuk di dalam penggunaannya. Jadi ini adalah Autodesk Revit 2019 versi 2 Home. Di sini educator license, dan di sini ini adalah interface awal dari Autodesk sendiri. Nah, interface awal Autodesk sendiri, di sini ada model dan juga ada family. Kalau kita mengatakan ini adalah Revitnya Revit home-nya, interface-nya dari Revit. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa melihat seperti ini tampilannya. Untuk ini namanya toolbar. Oke, ini tampilan awal. Nah, bagi yang sudah menggunakan Revit, di sini nanti ada project-project contoh yang sudah pernah dikerjakan dengan menggunakan Revit versi 2019 ini. Dan bagi yang sudah mengerjakan family, di bawah ini juga akan tampil seperti ini. Nah, apa yang menjadi pembeda antara model dan family? Nah, untuk model dia biasanya mengacu kepada
project-project yang sudah kita buat maupun yang akan kita buat baru. Jadi kalau contoh sudah ada project, nah ini kita bisa buka seperti ini sampelnya dari Autodesk. Jadi untuk minimum requirement untuk Revit sendiri sebenarnya bisa dibilang middle up, jadi level menengah ke atas. Jadi saya menyarankan untuk menggunakan PC atau laptop dengan prosesor yang mumpuni, sebab kalau tidak itu nanti akan sedikit terasa lag atau berat bagi sebagian orang yang tidak memenuhi minimum requirement dari Autodesk. Nah ini contohnya Autodesk Revit Basic Sample Project. Nah nanti di bagian kiri ini ada namanya Project Browser. Nah di Project Browser ini sendiri ini kita bisa mengakses berbagai macam tool dari View All. Oke, ini ada floor plan sampai banyak, ada rendering juga dan lain sebagainya. Nah di samping kanan ini ada tab properties. Nah, di tab properties ini nanti ketika dalam penggambaran kita akan banyak melihat parameter-parameter data yang ada di sini. Nah, kembali ke yang awal. Jadi apa yang membedakan model maupun family? Jadi kalau model ini seperti ini. Jadi contoh-contoh yang ada di model sebenarnya ketika kita bekerja menggunakan Revit dia sudah ada seperti ini. Jadi ini untuk view all-nya, title sheet-nya di 0 ini. Jadi sheet yang terbuka di atas ini adalah menggambarkan terbold di sini. Nah, ini. Jadi sheet yang terbold di sini akan ditampilkan di sini. Nah, ini untuk sheet-nya. Nah, bagaimana dengan levelnya? Nah, ini kita bisa memilah seperti ini nanti. Ini kalau kita klik di level 1 seperti ini, nah dia boldnya berpindah. Jadi boldnya ini akan ada di yang ditampilkan, boldnya akan ada di sebelah kiri seperti ini. Ini contohnya, ini room legendnya. Oke, ada bed, hall, kitchen dan seterusnya beserta juga dengan luasan areanya. Nah, bagi sebagian orang yang belum mengerti dan belum tahu, dengan menggunakan Autodesk Revit ini bisa juga sampai pada tahap rendering. Atau kalau kita biasa dengan yang bekerja berprofesi sebagai arsitek, rendering ini bukan hal yang baru. Nah, jadi rendering nanti akan seperti ini. Ini bisa di rendering dengan menggunakan Autodesk Revit. Ini seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi ini pengantar. Terus apalagi yang bisa kita lihat di dalam model? Nah, dalam model itu kita bisa melihat potongan. Jadi kita bisa mulai dari tampak. Ini tampak dari timur seperti ini, kemudian bisa melihat potongannya juga, building sectionnya seperti ini, dan juga ada detail-detail khusus. Nah, contoh. Nah, kemudian setelah menjadi seperti ini, gambar-gambar ini sebenarnya kita bisa masukkan di dalam plan production. Kalau saya menggunakan istilah BIM untuk road menggunakan software Civil 3D, namanya itu plan production. Jadi nanti di sini akan ada title sheet-nya. Oke, sheet-nya seperti ini yang saya buka tadi. Jadi ini title sheet-nya. Kemudian bisa melihat side plan-nya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu bisa melihat potongannya juga dalam bentuk lembaran. Ini sudah siap produksi seperti ini. Jadi keuntungannya kita menggunakan Autodesk license dengan lisensi edukator atau tutor pendidik di sini, nanti ketika kita mencetak di sudut kanan bawah ini akan muncul. Jadi ini tanggal 2 bulan Januari tahun 2022 jam 9.22 IM. Nah, seperti itu. Jadi akan tercetak seperti ini, dan ini juga bisa kita cetak ke printer kita maupun kita cetak dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita cetak seperti ini, print previewnya, oke. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita atur. Itu sekilas untuk model. Nah, terus dari model ini apalagi yang bisa kita dapat? Nah, jadi di sini sebenarnya ada juga untuk schedule. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut apa itu schedule. Nah, kemudian
kita juga bisa menghitung quantity. Oke, jadi demikian untuk model. Sekarang kita masuk ke family. Ini saya close dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita kembali ke family. Nah, family ini dari namanya saja ini berarti adalah sebuah kumpulan. Oke, sebuah kumpulan yang mana kita akan membuat objek yang akan kita insert ke dalam model. Nah, jadi contoh family itu seperti apa? Jadi family itu yang sudah saya buat ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah family pur dan juga tiang pancang bulat di sini. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari floor plan seperti ini. Nah, jadi apa yang membuat family ini menjadi menarik? Oke, ini saya jelaskan sedikit. Jadi kita melihat di sini bahwa sekilas ini adalah dua elemen yang biasa saja. Nah, tetapi dengan menggunakan Revit Autodesk Revit ini, maksud saya kita bisa dengan mudah untuk mengganti, mengcustom. Nah, contohnya seperti ini. Ini dalam bentuk wireframe-nya, ini saya ganti ke bentuk sheet-nya. Ini contoh pondasi. Nah, sekarang ketika di lapangan terjadi perubahan mendasar, contoh akibat perhitungan kembali ternyata purnya ini tidak cukup, atau kita mau dia volumenya sama tetapi dengan dimensi yang berbeda, maka kita bisa mengubahnya secara cepat. Oke, seperti ini. Kemudian di kiri ini ada namanya tool family types. Nah, di sini dari family types ini saya tinggal mengganti saja untuk lebarnya pondasi berapa sih ini. Contoh saya masukkan 1000. Ini dalam satuan mili ya. Apply seperti ini. Nah, ini langsung jadi. Oke. Berubah ukurannya. Kemudian lengthnya 1000. Oke, saya apply seperti ini. Nah, dia langsung menunjukkan seperti ini. Error. Ini cannot be ignored. Kenapa? Karena sebenarnya kita dimudahkan dengan fasilitas ini karena ketika dimensi atau parameter ini tidak sesuai dengan parameter yang lain atau bertabrakan atau bahasa kerennya clash, ini maka Autodesk akan memberikan notifikasi seperti ini. Oke, jadi yang pertama ini linear dimensionnya ini, yang kedua tidak bisa diekstruksi ini, dan seterusnya. Nah, ini kita cancel. Kita bisa lihat kenapa sih ini. Jadi kalau kita menggunakan dimensi lebih kecil, dia tidak akan seimbang dengan parameter yang sudah ada. Nah, itu keuntungannya. Kemudian keuntungan yang berikutnya masih juga di family type di sini, kita bisa dengan cepat mengganti kedalaman tiang misalnya. Misalnya kedalamannya tiang sekarang ini ada di 5 meter. Ya kan, 5000 mili. Tetapi ketika pondasinya kita buat lebih tipis, katakannya 50 cm atau 500 mili, maka dengan otomatis akan bertambah panjangnya ini. Seperti ini. Dia akan berubah. Nah, atau tidak dimensi dari tebal pondasi akan berubah otomatis. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi tiangnya ini tetap dikunci. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengganti panjangnya maunya berapa, katakanlah 6500, tinggal di apply seperti ini, dia akan otomatis. Nah, itu keuntungan-keuntungan menggunakan family. Nah, ini kita oke. Nah, selanjutnya keuntungan berikutnya apa? Jadi kita bisa memulai dua pekerjaan, yaitu bekerja sambil membuat family dan bekerja sambil membuat model. Nah, di sini saya masukkan file, saya klik new dan a project seperti ini. Nah, ini tampilan awal. Jadi family-nya ini tidak perlu kita close. Oke. Nah, di sini ada template file. Oke. Di sini ada template file. Nanti di sini ada berbagai macam
tipe template yang kita mau pakai. Kalau kita mau bekerja menggunakan struktur, maka kita wajib menggunakan struktur template. Nah, seperti ini. Lalu kita browse. Nah, saya mengingatkan satu lagi. Biasanya Revit yang ada yang sekarang kan beredar banyak Revit yang dijual bajakan atau yang dijual dengan harga 10.000, bahkan ada yang versinya itu dihack dan dijual terpisah, dijual ilegal. Nah, itu ketika kita membuka aplikasi Revit ini dan itu terdeteksi bahwa itu adalah file crack atau file yang tidak asli, maka untuk template-nya ini tidak akan muncul. Jadi ini template-nya tidak akan muncul. Kalaupun dia ada, ketika di dalam proses pengerjaan pasti dia akan clash. Karena kalau kita bekerja menggunakan internet seperti ini, nah itu biasanya kalau saya pengalaman dia langsung terkoneksi dengan Autodesk. Jadi semua pembaruan yang baru itu pasti harus di-update. Nah, di sini kita menggunakan US Metric, menggunakan default seperti ini, dan kita open dan kita oke. Nah, jadi secara langsung kita sudah punya di sini. Kita kerja dua project. Yang pertama dengan project membuat model, yang satunya lagi project membuat family. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk di sini. Nah, lalu seperti apa connecting antara Revit family maupun model Revit dengan sistem family dengan Revit menggunakan model. Nah, ini saya beri contoh sederhana seperti ini. Saya buat grid dulu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dengan ada grid seperti ini, kita bisa langsung mengubah atau memindahkan secara otomatis family ini ke dalam model yang ada di sini. Oke, saya contohkan. Jadi ini kita tinggal load into project and close, dan ada load into project. Mana yang kita pilih? Kalau load into project berarti family-nya masih tetap terbuka. Nah, tapi kalau load into project and close, maka dia dimasukkan ke dalam project, family-nya ditutup. Kita coba apa bedanya. Jadi saya pilih load into project saja. Jadi family-nya saya tidak tutup. Oke, seperti ini dan seperti ini. Oke, ini kemudian saya tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, ini pondasi yang ada di family tadi, yang ini. Nah, sudah masuk ke dalam bentuk model. Nah, seperti ini. Ini untuk level satunya. Oke, ini saya coba find, kemudian ini menggunakan wireframe. Nah, setelah itu ini 0 ya. Sebentar. Nah, setelah itu project yang sudah masuk, ketika kita lihat dari tampak samping, dia akan terlihat seperti ini. Oke, ini kita perlu geser sedikit. Kita move ke sini. Begitupun dari north. Ini kita move ke tengahnya. Jadi saya mau jelaskan di sini apa perbedaannya. Oke. Nah, terkadang untuk tampilan yang ada di level 1 ini, kita tidak bisa melihat di mana bentuk fondasinya. Itu karena kita belum men-setting reference plane dan juga menggunakan view range-nya. Ini coba kita setting dulu. Ini settingnya di ini betul level 1. Kemudian view range-nya ini kita ganti. Nah, ini view range-nya ini kita masukkan ini kalau ini 0, bottom-nya ini kita ganti minus 5.000. Ini minus 5.000. Oke, ini kita masukin 0. Nah, ini sudah terlihat seperti ini posisinya.
Nah, ketika di dalam pekerjaan kita diperhadapkan harus mengubah dimensi ini secara otomatis dan dalam waktu yang cepat. Kita tidak perlu mengubah dari sini. Kita hanya perlu mengubah dari family-nya seperti ini. Jadi tinggal diklik saja ini, klik family type-nya ini. Nah, di sini kita lihat ini untuk lebarnya kan 1000, sedangkan panjangnya ini adalah 1500. Kita bisa buat lengthnya jadi 1750 dan untuk lebarnya ini kita buat 1200. Kita apply di sini dan kita oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi di bagian model seperti ini. Ini kan belum berubah, masih 1000 dan 1500, padahal di reference plane-nya ini sudah 1200 dan 1750. Nah, inilah kelebihannya kita menggunakan load into project. Jadi ini kita tinggal load lagi seperti ini. Nah, ketika kita load lagi dia meminta family already exists, artinya family-nya ini sudah ada. Kita akan menimpa dengan versi yang lama tapi dengan parameter tetap, atau kita menimpa dengan di versi yang lama dengan parameter yang baru. Nah, ini saya klik yang bawah ini. Nah, dia otomatis berubah. Oke, demikian penjelasan singkat. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.